judul akan menganalisa dan mendesain website persediaan barang ya di toko Rudy. Kalau kita lihat barangnya itu adalah barang-barang di toko kelontong ya. Barang-barang kalau di istilah di Palembang itu apa istilah Palembang kalau barang-barang seperti itu namanya apa? Manisan. Manisan. Ya kan? Barang-barang manisan, barang-barang sandang ya. Berasa dong? Gak ada, manisan aja. Ya harus ada ya beras. Oke. Nah, berdasarkan diskusi tadi juga sudah diperlihatkan memang ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama bahwa stok akhirnya belum otomatis, ya kan? Jadi masuklah ke rumus ini di mana stok akhir itu sama dengan stok awal ditambah pembelian dikurang penjualan. Nah, itu harus masuk ke coding. Jadi KG ada form untuk nambah untuk pembelian barang, untuk nambah stok dengan pembelian, dan ada untuk form untuk mengurangi stok dengan penjualan. Ya, jadi kalau misalnya nih staf penjualan mau mengambil barang kita di belakang kan gudangnya, di belakang, masuklah kamu ke stok penjualan atau stok pengeluaran stok. Boleh namanya, nak penjualan jadi, nak pengeluaran stok jadi. Atau pengeluaran juga boleh, berarti kalau yang pembelian namanya pemasukan atau penambahan juga boleh ya. Berarti KG masuk ke form pengurangan. Kurangilah stok di situ. KG otomatis di file barangnya berkuranglah stok itu. Ada barang masuk dari supplier. Masuklah ke form penambahan stok atau pembelian. Nambahlah stok barang yang ada di situ di programnya. Jadi kalau pimpinan mau mengetahui Indomie goreng ini stoknya ada berapa dosnya nggak di program, nggak perlu dia nak ngitut box yang ada di gudang, ya kan? Itu gunanya kita buat perangkat lunak. Jadi misalnya stok minyak ada ratusan dos, kalau kita hitung siko-siko lama, ya kan? Kita lihatnya di aplikasi yang kita buat, oh Indomie ini ternyata misalnya si pemilik toko ada kerjasama dengan yang lain mau 1000 box, misalnya kita cek, oh stok kita cuma ada 100, berarti perlu melakukan pembelian barang ke supplier untuk nambah stok sebanyak sekian ribu stok. Nah kayak gitu. Jadi tidak langsung ngurangi atau nambahi dari edit tadi, dari tombol edit Rama, ya kan? Oke. Oke, idenya bagus. Jadi ini cuman satu lagi bahwa setiap barang itu tidak boleh kita buat umum. Mie atau Indomie tidak boleh seperti itu. Jadi nanti kalau di tugas akhir skripsi atau tugas apapun itu ya, buat namanya secara detail. Indomie goreng, Indomie kari ayam, Indomie mie celor, dan seterusnya. Belum lagi kayak super mie ini. Belum lagi kayak sabun cair Lifebuoy 400 ml, sabun cair Lifebuoy 800 ml yang refill, sabun cair Lifebuoy 400 ml kemasan. Nah, itu satu produk aja punya banyak kode barang. Ngerti nggak kode barang ya? Jadi satu jenis ini punya satu kode barang. Nah, nanti tambahkan juga di desain data barangnya. Yang nggak boleh dia seperti itu. Ini makanan aja, ada nggak sabun di toko ini? Nah, ya. Nah, itu perlu kamu buat spesifikasinya ya mengenai barang. Jadi kenapa saya suruh Anda untuk buat proses bisnis supaya disinilah cerita. Ini kan tentang persediaan barang, ceritalah barang apa yang dijual, yang di stok. Oh, barangnya itu Indomie, makanan, minuman, dan peralatan mandi misalnya. Nah, kayak gitu diceritakan di proses bisnis. Jangan tidak kamu ceritakan di proses bisnis karena itu kaitannya dengan
merancang. Karena bisa saja, nah contoh ya, kayak sabun tadi. Mereknya Lifebuoy, namanya sabun cair misalnya ya. Kaki ada lagi mereknya Lifebuoy, namanya sabun batangan. Mereknya Lifebuoy, namanya sampo. Kan ada. Nah itu yang perlu spesifik. Iya harus spesifik. Kalau skripsi ibu kemarin cuma pupuk itu cuma saya lupa namanya pupuk urea, agak pupuk N berapa, pupuk apa, cuma satu-satu, nggak ada pecahannya di bawahnya. Ini kan banyak nih, Lifebuoy aja sabun cair, sabun batangan, sampo, misalnya sikat gigi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sabun cair B ada banyak nih. Sabun cair kemasan yang mana nih? Refill atau yang kemasan yang ada botol? Ya kan? Contoh, refill baik ada banyak, ada yang 400 mili, ada yang 800. Kayak gitu ya. Nah, itu yang perlu juga diperhatikan karena untuk apa itu diperhatikan? Supaya kita bisa mengetahui setiap ini mau kita buat kode-kode barangnya atau ID barangnya. Jangan kamu gabung jadi satu, Indomie udah selesai, nggak bisa seperti itu. Nah, ini jadi pembelajaran ya, usahakan buat kode barangnya itu secara spesifik atau detail. Sama juga pecah perpustakaan, kamu buat buku baik. Nggak bisa itu. Buku atau kalau kita nih, analisa dan perancangan. Analisa dan perancangan itu bukunya ada 10 stoknya dengan pengarangnya Jogianto, penerbitnya Andi Offset. Itu mesti dibuat satu-satu. Ya kan? Mesti dibuat satu supaya apa? Supaya ketahuan. Rama mau minjem nih buku APS-nya. Buku APS-nya yang karangan siapa? Judulnya apa? Penerbitnya siapa? Oh, satu. Kalau misalnya kalau kamu buat secara umum, ada 10 stoknya, kamu buat secara umum, ada terus kayak stok ini. Pak, walaupun 10-10-nya dipinjam uang. Nah, mestinya kita buat satu-satu. Nah, kode barangnya 01. Buku 01 ini ada 10, 01, 01, 01, 02, 01, 03. Ah, kayak gitu. Itu kalau dia perpustakaan. Detail, iya harus detail. Itulah gawe kamu kaget untuk setelah tamat. Kalau ngoding ya, kalau sesuai profesinya dengan mata kuliah dengan profesinya sesuai dengan kuliah kamu. Ya kan? Oke, ini sudah lumayan baik ya, tetapi proses bisnisnya harus dijelaskan barang yang ada di gudang itu apa-apa saja ya masuk ke ya. Siapa? Awak kan fokus ke coding, kawan-kawan yang lain disuruh buat detail seperti ini ya. Jangan awak fokus ke coding aja. Ini sudah bagus nih. Toko ini sudah ada stok laporan stoknya ya. Dia nyatet walaupun masih manual. Ini benar ini. Ya kalau kita besak ke dia sudah ada nih. Dia sudah ada nih nama barangnya apa, berapa stoknya gitu ya. Nah ini nah stok awalnya tanggal apa nih pemesanan ini ya, Rama? Penerimaan ya, penerimaan berarti barang masuk ke gudang kan 10 dos. Ini pojoknya ini apa? Penjualan. Oke, berarti 45 tambah 10, 55 dikurangi 20 ya, 35. Nah, ini sudah masuk rumus ya. Nah, benar berarti rumus Ibu ini tadi. Nah, sudah masuk rumus. Iya, Cina memang detail. Iya, orang Cina itu detail. Ibu dulu. Nah, lanjut cerita lagi. Pegawai di apotek. Ibu ini kan tamatan SMF ya. Jadi setelah tamat SMF pegawai di apotek yang punya Cina. Nah, itulah. Lagi ada uang di pojok staf untuk ngurusi stok ini. Kalau kurang stoknya, gaji kami berkurang. Itu Cina. Dicatat, iya dicatat, dikurangi ya. Nah ini sudah benar dia nih, hitung-hitungannya lah benar dia, manualnya. Yang manual ini yang mana kalau masuk ke sini. Benar dia nih sudah. Ada stok awal, penerimaan, pengeluaran ya, atau pembelian, penjualan. Benar dia nih. Pinter Koko ini berarti Koko apa Cece? Koko. Koko dia. Ya sudah benar dia nih. Pinter dia.
Oke ya, ini proses bisnisnya ya. Oke, kita langsung ke ngerancang. Yang lain-lain ya silakan aja diperbaiki kalau memang perlu diperbaiki. Oke. Oke, kebutuhannya juga nanti menyesuaikan saja dengan rancangan ya. Kemudian nah desain. Oke, ada pemilik toko, ada staf gudang, ada supplier. Oke, ada supplier ya, supplier yang nantinya untuk nambah stok. Ya, ada untuk supplier untuk nambah stok. Untuk kurangi stok, perlu nggak? Di mana untuk kurangi stoknya? Yang kurangi stok siapa? Oh, staf gudang. Data stok dan data persediaan barang. Oh, oke. Oke. Laporan persediaan barang. Ini apa? Data user. Oh, data user ini mestinya jangan berasal dari pemilik toko, tapi data dari setiap orang yang ada di sini. Jadi si staf gudang juga memberikan datanya. Oh, data stok. Oke, ada ya. Persediaan barang. Oke. Oke, kita lihat di bawahnya. Ini kecil-kecilnya gambarnya nih. Oke. Apa aja prosesnya? Nomor satunya login. Kemudian mengelola data barang, mengelola persediaan, order. Terus login. Oke. Sejauh ini tidak ada, ada nih, barang nih, persediaan barang. Loh, ngelola barang, mengelola data barang mestinya yang dari sini menuju ke sini kan? Kan nyimpennya di file barang. Ngapa tiba-tiba dia berdiri dewek, tiba-tiba nyerah laporan persediaan barang yang nyimpen barang? Iya, salah ya. Order itu tuh apa? Oh, berarti ini namanya pemesanan. Nah, jangan order, namanya pemesanan. Kalau pemesanan, kalau kita buat persediaan, berarti mesennya dengan supplier. Ya, bahasanya dengan supplier. Atau pembelian ini. Pemilik toko, staf gudang, login. Oh, loginnya nyimpen ini. Ada bisa nih. Login ini bukan berarti memang yang login adalah staf, pemilik toko, dan supplier. Tapi ini kan proses. Tidak mungkin login ini untuk nyimpen data staff. Kan login cuma user ID dengan password. Tapi untuk nyimpen data staff berasal dari mana staffnya? Oh, nggak ada. Berasal dari staff. Aku stop sebentar ya. Pause sebentar. Nah, jadi gini gitu. Level ya, DFD level 1. Untuk menyimpan data supplier, menyimpan data pemilik toko sama staff ya. Ini kalau aku tengok dari program kau, filenya kan sama. Nama email kan tidak dijadikan misalnya karyawan aja atau user juga boleh. Tidak kan? Nah, berarti ada level untuk menyimpan data-data ini itu misalnya mengelola data apa ya? Mengelola data master boleh. Master. Yang ini yang pakai nyimpan ya kan? Supplier. User datangnya dari user atau pemakai ya. User memberikan data user ya kan. Supplier memberikan data supplier. Nah, pernah di-require nih. Ya kan? Nah, baru yang berikutnya yang kedua misalnya kelola transaksi. Transaksi ini yang pertama. Transaksi itu nanti untuk
pembelian sama penjualan. Pembelian nambah, pembelian atau menambah boleh nggak buat ini namanya untuk level 2. Untuk nambah penjualan mengurangi stok. Nah, berarti harus ada barang di sini ya. Kalau ini untuk nambah identitas barang misalnya boleh kita buat di sini yang nantinya akan nyimpen data barang. Nyimpen data barangnya, data barang dapatnya dari mana? Oh, dari user juga. Oh, si user juga misalnya akan mengaktifkan data barang. Nah, ini data user, ini data supplier, ini data barang. Nah, ini caranya. Transaksi ini kan pakai untuk pembelian dan penjualan. Belinya dari mana? Dari supplier kan? Belinya kan dari supplier yang diambil misalnya ID supplier. Nah, ID supplier. Kaget? Yang akan tersimpan file apa dari sini? Yang akan tersimpan yaitu file misalnya untuk nambah barang tadi sama file misalnya pembelian data barang yang dibeli. Barang Indomie, dari mana? Ini kan data barangnya kan harus ada dari data barang ID barang. Ya kan? Di dalam sini juga nanti ada untuk mengurangi. Setelah pembelian, ya update stok barangnya kan, ya kan? Ya kan? Oh berarti ini tidak lagi file ini. Bukan ID nomor. Kalau kita beli barang dengan Unilever, Unilever membuat ID barang itu namanya nomor faktur. Kalau misalnya beli barang ke Unilever ini beli barangnya bayarnya itu langsung cash bulan depannya. Nah, jadi kalau yang kayak gitu faktur. Dia menunjuk barang ke kita terima barangnya, bayarnya bulan depan. Ada jadwal tempo. Itu faktur namanya. Nah, nomor faktur inilah yang akan kita masukkan untuk update data barang ini kan? Untuk update data barang, update data dengan update data stok nambah. Ya kan? Untuk mengurangi barang, jadilah penjualan di transaksi ini juga. Penjualan data barang yang dijual. Oke. Terus stoknya kan murah, oh berarti ada update juga sini. Ini jadi dipakai data jual atau namanya apa itu? Nomor nota misalnya. Nomor nota diupdate juga ke sini untuk data barang berkurang stoknya. Gitu ya. Nah, sudah. User, supplier, oh ada pemilik toko boleh. Nah, laporan ya, laporan nanti si pemilik toko yang akan tanya ke toko. Pasti dari sini. Ini ID. Terus apa lagi? Buat laporan barang atau yang masuk, tarik berapa sini. Namanya nomor nota ya, nomor apa namanya atau ID pembelian boleh. Oh, berdasarkan nomor nota ya, nomor faktur sorry, nomor faktur. Dan pernah si pembeli toko laporan pembelian barang per periode atau per supplier. Itu toko Rumi beli barang hari ini
barang hari ini barangnya apa baik. Saya, aku pengen tahu, si Ludi pengen tahu hari ini stok barang bertambah, barang apa baik kita beli. Indomie goreng 1000 dus, Lifebuoy refill yang 400 ml sekian kotak, bla bla bla. Dari sini satu lagi, laporan apa lagi? Baju. Nah ini nomor kan ada laporan penjualan per periode ya. Sama laporan apa lagi? Laporan stok barang. Ini nanti barang dalam laporan stok barang. Nah, itu DFD level 1. Berarti DFD level 2-nya ada proses apa baik? DFD level 2 proses apa baik? Aku buat gambar nih. Proses 1 apa baik prosesnya? DFD level 1 kan? 2, 1 kelola data ya kan? Dan dua-duanya kelola data supplier, yang buat tiganya kelola data barang-barang. Terus apa lagi yang nomor 2? DFD level 2 apa lagi? Apa yang kita pecah? Berarti 2.1-nya 2.1-nya apa? Pembelian sama penjualan. Nah, level 3. DFD, level 2 dan proses 3. Level 2 proses 3-nya berarti 31-nya apa? 31-nya 2 atau lihat laporan pembelian. Yang 32-nya lihat laporan penjualan, yang 33-nya lihat laporan stok barang. Nah ini aku buat 3 lah. Ini aku buat ke. Nah, konteks mengikuti konteks. Ya, konteks. Nah, jadi kali ini programnya sama harus ada ini. Di programnya harus menghasilkan laporan ini, 3 laporan ini, apa lagi? Keren. Menghasilkan hasil laporannya. Oke, lanjut ke biar terekam. Nah, jadi DFD-nya ada DFD level 1-nya ada 3 proses itu, ya. Kelola data master, kelola data atau kelola transaksi, dan buat laporan. Filenya minimal ada user, supplier, barang, penjualan, dan pembelian. Barang itu untuk stok barangnya atau data store barang itu untuk stok barang, ya. Jadi stok itu diupdate-nya di data barang atau di data store barang, ngupdate-nya dari data store pembelian dan data store penjualan. Pembelian untuk nambah, penjualan untuk mengurangi. Ya, mengurangi ininya. Ya. Oke, itu ya. Berarti di IRD ada minimal, ini silakan tambahkan kalau kalian punya ini lagi ya, kelompok 6, silakan tambahkan aja tabelnya. Berarti ada ada supplier, order ini berarti pembelian. Ya kan? Pembelian ya. Pembelian, order juga boleh namanya. Kalau kamu sudah terbuat males kan ngubah-ngubahnya boleh, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Tapi intinya itu untuk nambah barang. Nah, ini ada barangnya. Nah, yang kamu nggak ada entitas untuk mengurangi stok. Nggak ada, karena kamu mengurangi dengan namanya dari tombol edit tadi. Wajarlah ada kate. Ya, tapi dibuat harus dibuat seperti itu. Nah, pemilik toko dengan stop satu aja, user atau pemakai juga boleh. Karena kenapa satu? Karena dia punya atribut yang sama. Kalau dia punya atribut yang sama, jadikan dia satu data store atau satu entitas atau satu tabel. Kan pemilik tokonya cuma satu. tinggal kamu buat baik posisinya atau jabatannya. Tambahkan jabatannya apa? Oh,
pemilik toko, oh staf gudang, oh staf penjualan. Nah, kayak gitu. Ya, jabatan, tambahkan aja atribut jabatan. Nah, ini mengikuti saja, berarti ada minimal ada 5 ya, silakan tambahkan. Jadi pemilik toko dengan staf ini nanti digabung. Supplier. Nah, suppliernya juga apa ya, ID profil, nama, email, telepon, alamat ya. Oke, gitu aja ya. Oke. Barang, nah, jumlah ini stok ya. Oke, dibuat ya. Nah, nanti dibuat. Oke, oh ya ini ID barang. Oke, oke. Kalau yang one to many, many to many, one to one tahu ya? Mbak ininya ya, ngerti ya, paham ya? Oke. Oke, desainnya silakan sesuaikan dengan ininya aja, dengan program yang sudah di-update atau sudah diedit. Nah, desainnya udah lengkap. Sesuaikan aja dengan programnya nanti, ya, dengan hasil dari programnya nanti. Oke, saya rasa cukup revisi dari Ibu.